Haleluya, haleluya, haleluya. Glow Fellowship International Hong Kong. Wey, haleluya, haleluya, haleluya. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, kangen juga saya sama saudara-saudara ini, karena mestinya saya sudah datang melayani saudara, ya kan. Terakhir saya datang masih di tengah-tengah kerusuhan, ya kan. Bulan-bulan apa itu? Bulan-bulan Januari kan terakhir saya datang, ya kan. Hong Kong masih banyak kerusuhan, ya kan. Tapi saya melayani saudara dengan sukacita. Saya lihat saudara juga dahsyat sukacita. Tiba-tiba pandemi, mungkin Natal tahun lalu ya. Wow, pokoknya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya Hong Kong sangat luar biasa. Melewati pergumulan apapun tetap maju, tetap semangat. Dan kita dapat katakan di hari Minggu terakhir ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong kita. Dan terus dia akan melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Karena itu izinkan saya, meskipun udah lewat beberapa hari, izinkan saya mengucapkan selamat Natal buat kawan-kawan saya yang hebat, jemaat Tuhan yang luar biasa dari Glow Fellowship International Hong Kong ini, ya kan. Dan saya bersama dengan istri saya Renda dan juga 3 anak saya, Geren, Sella dan juga Gravens, serta 2 menantu saya yaitu Amanda Mosel dan juga Excel Mengare, dan 2 cucu saya Noah dan juga Anaya, dan mau 3 kan, karena bulan Februari akan lahir lagi 1 dari Geren dan Amanda. Wah, saya sangat menantikan karena ini cucu yang ketiga. Saya belum tua-tua amat, right, ya kan, tapi udah punya 3 cucu. Wow, kebahagiaan tersendiri, saudara. Nah, di hari Minggu terakhir ini izinkan saya juga mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Kita doakan 2021 buat gereja kita adalah tahun keberuntungan, the year of gain. Tuhan akan menambah-nambahkan, Tuhan akan memberikan keberuntungan. Karena jelas firman Tuhan berkata, kalau engkau berbuat ramah dengan dia, maka dia akan mendatangkan keuntungan. Bahkan Alkitab bilang, kalau kamu bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepada hambaku Musa, engkau tidak menyimpang ke kanan kiri, maka perjalananmu akan beruntung. Haleluya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang the Messiah atau the Mesias, ya kan, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah yang diurapi, dia adalah Al-Masih. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tema Natal kita Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center secara umum adalah kesukaan besar. Dan dari tanggal 20 sampai tanggal 25, jadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, tiap malam kita adakan ibadah. Kita menyebutnya The Week of Great Joy, saudara. Dan tanggal 27 ini dengan sukacita saya melayani saudara-saudara yang ada di Hong Kong ini. Doa saya tetap semangat, haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama, Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, mereka dalam kekhawatiran, mereka dalam ketidakpastian, kayak mirip-mirip kita gitu, ya kan? Kayak mirip-mirip kawan-kawan saya di Hong Kong, kita lagi bingung, aduh ini kontrak diperpanjang enggak gitu, ya kan? Aduh gimana begini situasi Covid, aduh banyak yang diberhentikan, aduh jangan sampai kami terkena, ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kira-kira gambarannya para gembala seperti itu gitu kan, penuh keraguan-raguan. Tiba-tiba di saat seperti itu, God knows. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus tahu. Ayolah, semangatlah Hong Kong, ya kan. Ayo sama-sama bilang, Tuhan Yesus tahu. Ayo sekali lagi sama-sama bilang, Tuhan Yesus tahu. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, Tuhan Yesus tahu. Amin. Yeah. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan. Malaikat tahu, Tuhan tahu, mereka sedang dalam ketakutan, kekhawatiran. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tambah takut artinya, tambah khawatir, tambah stres, ya kan. Nah, saya pikir ada banyak orang di akhir tahun ini, setelah kita merayakan Natal, bukan lebih tenang, bukan lebih santai, malah lebih takut, lebih khawatir. Aduh nanti gimana kalau begini. Aduh, di dalam nama Yesus, itu setan yang sedang mengintimidasi pikiran saudara. Ini saatnya kita bangkit. Ini saatnya kita mengimani. Ini saatnya kita tahu ada Tuhan yang mau tolong kita, yang saja katakan yeah. Kita lihat selanjutnya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ingat tadi saya udah bilang apa?
Tuhan tahu, God knows. Tuhan tahu engkau khawatir, Tuhan tahu engkau panik, Tuhan tahu engkau sedang bingung, Tuhan tahu engkau sedang cemas. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan panik. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini. Perhatikan kata ini, hari ini. Perhatikan kata ini, hari ini. Tidak dibilang 25 Desember, tidak dibilang bulan ini, tidak dibilang tahun ini, hari ini. Artinya apa? Kalau kita mau bangkit, bangkit hari ini. Kalau kita mau tinggalkan dosa hari ini. Kalau kita mau berhenti merokok hari ini. Kalau kita mau berhenti berzina hari ini. Kalau kita mau berhenti nonton tayangan-tayangan cabul, berhenti hari ini. Saudara-saudara yang mau berhenti dengan onani, masturbasi, berhenti hari ini. Amin. Karena keputusan harus terjadi hari ini. Saudara-saudara yang mungkin udah Kristen bertahun-tahun, tapi nggak berani untuk baca Alkitab setiap hari, hari ini mulai. Saudara-saudara yang sudah jadi Kristen tapi nggak berani dibaptis, hari ini ambil keputusan untuk dibaptis. Karena berita firman Tuhan, berita Natal, berita kemenangan, berita kepastian adalah hari ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Makanya kita percaya Christmas is every day. Kita percaya Natal setiap hari. Kapanpun kita bertobat, kapanpun kita buka hati, kapanpun kita meninggalkan segala sesuatu yang harus kita tinggalkan, itulah Natal. What is Christmas? Apa itu Natal? Natal adalah kesukaan besar. Karena kita menyambut Mesias. Makanya Alkitab berkata, namanya akan disebutkan orang, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Dan lihat tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera, perhatikan, damai sejahtera bukan untuk setiap orang, tapi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berarti hari ini kita bisa ambil kesimpulan sederhana. Kalau kita nggak damai, kalau kita tetap takut, kalau kita tetap cemas. Ada banyak orang yang akhirnya berdalih dan berkata, ya kita kan orang Kristen, kita percaya Yesus, tapi kan juga melihat situasi seperti ini, pendeta, apalagi di Hong Kong kayak begini, apalagi COVID di mana-mana, gimana nggak takut? Dalam nama Yesus, saya mau ingatkan. Berita Natal mengingatkan kepada kita damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya mau ada goncangan, mau ada masalah, mau ada persoalan, selama kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita berada damai sejahtera. Karena kita tahu doa kita dijawab, kita tahu dosa kita diampuni, kita tahu penyertaan Tuhan sempurna, dan kita tahu malaikatnya memampukan kita untuk mengatasi segala perkara yang sudah katakan. Haleluya. Amin. Hong Kong, amin. Hong Kong siap semangat. Hong Kong siap berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera, amin. Haleluya. Wow. Saya bangga dengan Pastor Janet dan Pastor John yang ngerti betul panggilan mereka di Hong Kong. Kalau mereka mau kembali ke Indonesia, hidup mereka jauh lebih indah, jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Tapi mereka memilih tetap di Hong Kong. Ini yang saya bilang, orang-orang yang mengerti panggilannya, dan we are proud of them. Saya terus mendoakan Pastor Janet, Pastor John, supaya terus semangat untuk mengabarkan Injil Kristus dan menebarkan api penginjilan buat kawan-kawan di Hong Kong. Karena itu doakan terus mereka, dukung mereka, dan tetap melayani bersama mereka dengan sukacita. Wow, luar biasa. Kita lihat selanjutnya, klik Matius 16 ayat 15-16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Oke, aku lahir di kandang yang hina di Bethlehem, tapi who am I? Siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, you are the Messiah, son of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow. Kemudian Yesus berkata, bukan manusia yang mengucapkannya, tapi Bapamu yang di sorga. Berarti, indeed, He is the Messiah. Nah, karena itu kesimpulan saya begini. Orang boleh menjadikan Natal sebagai bahan tertawaan. Iya kan? Saudara-saudara yang di Hong Kong ngerasa betul ada orang-orang yang gak mau ucapkan selamat Natal karena katanya haram. Saudara yang di Hong Kong kadang-kadang merasakan betul teman-teman tertawakan dan bilang, alahnya orang Kristen aneh ya, beranak. Hei, mana ada Allah beranak? Yang beranak Maria. Kalau ada yang bilang Allah beranak, bilang bodoh. Mana ada Allah beranak? Yang beranak Maria. Baca di kitab mereka juga ada kok Maria yang melahirkan. Kenapa jadi Allah yang beranak? Buat apa Allah beranak? Dia akan disebut anak Allah.
hanya disebut. Tetapi yang beranak adalah Maria. Iya kan? Dia hanya disebut anak Allah. Saudara-saudara juga ada yang disebut anak Surabaya. Saudara juga ada saudara-saudara yang disebut anak Kupang kok. Ada saudara-saudara yang disebut anak Toraja, iya kan? Bukan berarti Toraja beranak, bukan berarti Kupang beranak, bukan berarti Surabaya beranak. Artinya engkau berasal dari sana. Kenapa disebut anak Allah? Dia berasal dari Allah. Bodoh kok dipiara. Tolol banget saya kalau dengar ada orang-orang yang bilang, oh Allahnya orang Kristen beranak. Kenapa? Karena Yesus disebut anak Allah. Bodoh saudara. Bodoh kok bangga, bodoh kok nyerang orang gitu, bodoh kok bikin pengumuman, ya kan? Ngerti sampai di sini? Natal seringkali menjadi bahan tertawaan orang. Makanya orang mulai ribut dan berkata, haram mengucapkan selamat Natal. Buat kita nggak apa-apa, kita bangga. Umat Kristen bangga merayakan Natal karena Natal adalah Allah Immanuel. Natal adalah kepastian, Natal adalah keyakinan, Natal bukti bahwa dia bukan hanya bicara tentang kasih, tapi dia turun menjadi sama dengan manusia demi kasih supaya dapat menyelamatkan kita. Haleluya. Setiap kali kita merayakan Natal kita bangga. Gak apa-apa orang bilang haram mengucapkan selamat Natal, gak apa-apa. Tapi kita bangga merayakan Natal kok. Jangan ada kawan-kawanku di Hong Kong ini yang lemah hanya karena ditertawakan. Nanti ditertawakan, wah Natalnya orang Kristen itu bukan Desember. Desember tuh hari lahirnya Dewa Matahari. Tambah bodoh lagi saudara. Bapak-bapak gereja kita tidak tolol. Bapak-bapak gereja kita menetapkan 25 Desember dengan dasar Alkitabiah yang sangat jelas. Mulai dari Alkitab bilang dalam bulan ke-6. Bulan ke-6 hitungannya dari mana? Orang Yahudi menghitung bulan pertama itu dari bulan September. Karena itu adalah Rosh Hashanah atau kepala tahun. Rosh artinya kepala, Shana artinya tahun. Iya kan? Dalam bulan ke-6 malaikat datang menjumpai Maria. Apa artinya bulan ke-6? Hitung aja saudara. Dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti kapan malaikat datang menjumpai Maria? Di bulan Maret saudara. Iya kan? Lalu orang mengandung berapa lama? 9 bulan. Maret hitung 9 bulan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tolol jangan dipiara saudara, ya kan? Orang ngomong sembarang-sembarang saudara. Ya kan, jelas sudah diperhitungkan oleh bapak-bapak gereja dengan penyelidikan yang benar saudara. Sampai ditetapkan 25 Desember. Ya tapi 25 Desember hari raya, hari kelahiran Dewa Matahari. Yang pertama mana buktinya bahwa Dewa Matahari lahir tanggal 25 Desember. Tapi kalau dia juga mau lahir 25 Desember, biarin aja saudara. Mungkin dia ikut-ikut. Tapi Yesus saya jelas, kita merayakannya di bulan Desember. Tanggal 25. Amin. Iya kan? Dan itu kebanggaan buat kita. Mengapa? Klik saya pelajari. Karena kita menyambut Sang Mesias yang diurapi sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita. Dia raja yang menghadirkan kesukaan besar buat kita. Karena beritanya datang langsung dari malaikat. Jangan takut, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Telah lahir bagimu juru selamat, Sang Mesias, raja, raja damai di Bethlehem. Haleluya. Klik. Nah, saya catat di sini. Karena kita menyambut Sang Mesias yang menghadirkan kesukaan besar, maka dalam merayakan Natal yang pertama kita harus membangun iman untuk percaya pada seluruh janji Allah. Wah Natal ini gak ada pesta, wah Natal ini gak ada perayaan yang spesial karena gak boleh dari pemerintah Hong Kong. Natal ini beda sama Natal-Natal yang kemarin-kemarin, gak apa-apa. Tetapi Natal tujuannya sama, untuk membangun iman kita. Membangun iman untuk apa? Supaya kita percaya pada janji-janji Allah. Bayangkan Allah menjadi sama dengan manusia, sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang mustahil, tapi dia bisa kerjakan. Dan kalau janji kedatangan yang pertama untuk menyelamatkan kita dia buktikan, maka janji keduanya bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita itu pasti akan terjadi. Jadi setiap kali kita merayakan Natal, kita bukan hanya mengingat 2000 tahun yang lalu di Bethlehem Yesus lahir, tapi kita mempersiapkan diri untuk melangkah dengan iman. Karena Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Masih ada tantangan, yes I know. Masih ada pergumulan, yes I know. Tapi Natal mengajar kepada kita, Allah itu Allah Immanuel yang hadir di tengah-tengah kita. Biarlah saya melangkah dengan iman dan saya tahu janjinya ya dan amin. Dan kalau saya bertahan dalam iman itu, maka harinya akan tiba
Yesus datang kembali dalam awan-awan kemuliaannya untuk menjemput saya sebagai mempelai Kristus. Hidup Kristen bukan hidup yang berusaha masuk surga, tapi hidup Kristen hidup yang sudah ditebus dan diberi kepastian surga. Karena itu jangan pernah tukar keselamatan kita. Kita boleh ditekan, kita boleh diancam, kita boleh dibully, kita boleh dihina, kita boleh disingkirkan, tapi tetap pegang iman, karena iman itu akan menuntun kita ke surga, rumah Bapa yang kekal. Tidak ada seorang pun yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti tidak ada seorang pun sampai ke surga kecuali melalui Kristus. Makanya Alkitab bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang, saya bangga dengan Yesus. Sama-sama bilang, saya bangga dengan Yesus. Hiduplah oleh iman. Yang kedua, karena kita menyambut Sang Mesias yang menghadirkan kesukaan besar, maka dalam merayakan Natal kita mau memiliki kehidupan yang dipulihkan dan diubahkan. Kita ada di hari Minggu terakhir di tahun 2020 ini. Kita baru saja merayakan Natal, dan sekarang kita bersama mau menyambut tahun baru. Izinkan saya mengingatkan jemaat Tuhan di Glow Fellowship International Hong Kong ini. Mari kita semua untuk memiliki kehidupan yang dipulihkan dan diubahkan. Yang suka bohong, jangan bohong lagi. Yang suka curang, jangan curang lagi. Yang suka minjem duit gak jelas, jangan melakukan itu lagi. Yang suka nuntut, harus begini, harus begini, harus begini. Yang punya jiwa selalu menuntut, menjajah dan tidak melayani, bertobat. Karena hidup Kristen tidak merugikan, tidak menyusahkan, tidak menyengsarakan. Siapa dalam peristiwa Natal yang menyusahkan, merugikan dan menyengsarakan? Herodes. Jadi kalau sudah merayakan Natal tapi tetap nipu orang, sudah merayakan Natal tapi tetap hidup dalam perzinahan, sudah merayakan Natal tetap menyakiti hati orang dengan omongan, sudah tetap memfitnah orang, tetap ngomong yang buruk-buruk tentang orang, cari-cari kesalahan orang. Saya beri nama dalam diri saudara, ada the spirit of Herod, ada roh Herodes, bertobat saudara. Karena Natal mengajar saya harus diubahkan, saya harus dipulihkan. Kalau tadinya hidup saya sudah rusak akibat terpengaruh teman, akibat terpengaruh keadaan. Dulu saya gak pernah ngerokok loh pendeta. Dulu saya gak pernah hubungan lesbian pendeta. Dulu saya gak pernah hidup dalam perzinahan. Dulu saya paling jijik untuk nonton tayangan-tayangan cabul. Tapi karena kumpul sama teman-teman, akhirnya saya terseret dalam nama Yesus. Ini saatnya kita dipulihkan. Every sin bring damage. Setiap dosa membawa kehancuran. Tapi Kristus datang melalui Natal. Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Dia pulihkan kita, dia ubahkan kita. Sehingga kita dapat berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Haleluya. Selanjutnya, karena kita menyambut Sang Mesias yang menghadirkan kesukaan besar, maka dalam merayakan Natal kita siap meninggalkan sifat kekanak-kanakan agar menjadi pribadi yang dewasa. Apa itu anak-anak? Paulus bilang begini, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Jadi pikiran, perasaan, dan perkataan, itulah anak-anak. Kalau pikirannya negatif terus, perasaannya goncang terus, omongannya sembarangan terus, itu namanya kekanak-kanakan. Iya kan? Selalu beritanya berita ketakutan, itu saya beri nama kekanak-kanakan. Tapi apa artinya dewasa? Bertanggung jawab. Apa artinya dewasa? Siap melayani. Apa artinya dewasa? Siap menanggung beban. Bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan tetap bersuka cita. Mungkin saudara dalam pekerjaan yang tidak menyenangkan, jangan mengeluh, itu kekanak-kanakan. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomongnya terus negatif. Wah ini susah nih, wah ini berat. Saya beri nama, ada spirit of childish, roh kekanak-kanakan. Tapi mulai sekarang, mari melayani, mari bertanggung jawab, mari jadi orang-orang yang siap menderita, dan mari jadi orang-orang yang siap melayani dengan, maksud saya siap menghadapi berbagai tantangan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Haleluya. Jadi ingat ya, karena kita menyambut Sang Mesias yang menghadirkan kesukaan besar dalam Natal,
Maka kita membangun iman untuk percaya pada seluruh janji Allah. Kita mau memiliki kehidupan yang dipulihkan dan diubahkan. Yang ketiga, kita harus siap meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan menjadi pribadi yang dewasa. Yang keempat, yang terakhir, kita memiliki kehidupan yang berani berkorban, taat dan setia dalam melayani dan memberitakan Injil. Saudaraku, oleh anugerah Tuhan, kita mampu berdiri di hari Minggu terakhir di tahun ini. Tahun yang kita percaya, tahun yang kita imani sebagai tahun perkenanan Tuhan. Dan buat gereja kita 2021, saya beri nama The Year of Gain, tahun keberuntungan. Dan ini visi yang Tuhan berikan. Karena saya percaya sepanjang tahun 2021 ada mujizat-mujizat luar biasa yang Tuhan arahkan kehidupan kita. Sehingga kita dapat berkata, betul aku punya masalah, betul aku punya tantangan, tapi aku mengalami keberuntungan yang luar biasa. Karena itu doa saya, mari kita menjadi orang-orang yang berani berkorban, berani melayani, taat dan setia, dan teguh dalam memberitakan Injil. Ini bukan saatnya lagi kita tanya apa yang Tuhan bisa berikan buat saya. Sampai sejauh ini Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat buat kita. Tapi ini saatnya kita bertanya, apa yang sudah saya buat buat Tuhan? Saya harus memberitakan Injil. Saya harus mengabarkan kasih karunia Tuhan. Saya harus bersaksi tentang apa yang sudah saya alami. Dan saya harus menjadi saksi kehidupan yang sungguh-sungguh diubahkan dalam Kristus. Kita perlu mentuntaskan amanat agung. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia beri perintah buat kita. Pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Dan Alkitab bilang sebelum tiba pada kesudahannya, Injil harus tersebar. Saya percaya tembok-tembok gereja sedang diruntuhkan Tuhan. Dan Tuhan mau kita memberitakan Injil tanpa tembok-tembok gereja, tanpa tembok-tembok denominasi, tanpa batasan negara, tanpa batasan daerah, tanpa batasan apapun. Injil tersebar di mana-mana. Dan itu berarti inilah akhir zaman. Berarti tugas orang percaya di akhir zaman yang pertama, hidup dalam kekudusan. 2, fokus pada Yesus. 3, tulus dan setia. Dan yang keempat, berapi-api untuk semangat mengabarkan Injil. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan di Glow Fellowship International Hong Kong ini, di bawah pelayanan dan pengembalaan Pastor Jeanette dan Pastor John, dengan tim pelayanan yang luar biasa. Saya sangat kagum dengan Glow Hong Kong ini. Saya berdoa supaya sungguh kita menyambut Sang Mesias. Dan kita hidup dalam pengurapan. Kita hidup dalam kesukaan besar. Dan kita menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun Tuhan tempatkan. Betul ada masalah, tapi Tuhan akan memampukan kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, dan setiap hati terangkat pada Tuhan. Ini waktunya untuk kita bertanya, sudahkah saya hidup dalam kesukaan besar? Tuhan sudah bawa saya sampai sejauh ini, sudahkah saya hidup dengan syukur? Ataukah saya masih mengeluh, saya masih kekanak-kanakan, atau saya bangkit dan berkata, Tuhan yang memampukan aku. Aku harus berani bertanggung jawab, aku harus berani berkorban, dan aku harus berani menjalankan tugas yang dipercayakan, yaitu memberitakan Injil. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau masih jatuh bangun dalam iman. Atau mungkin kau sedang berkata, bebanku sedang berat. Ya Kristus, tolonglah aku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ini doakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat jemaat Tuhan, anak-anak yang kau kasihi di gereja Glow Fellowship International Hong Kong ini, di bawah pengembalaan Pastor Jeanette dan Pastor John. Tuhan, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Berat buat kami menjalani hari-hari kami selama masa pandemi ini, tapi selalu ada pertolongan, mujizat, dan kasih Tuhan. Karena itu dengan iman kami taruh tangan kanan kami di dada. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan mampukan kami untuk hari ini menyambut Mesias, Sang Raja, Sang Juru Selamat. Sehingga hidup kami selalu penuh dengan kesukaan besar. Bahkan di hari Minggu terakhir ini, untuk menyambut tahun yang baru, kami diberikan semangat yang baru, sukacita yang baru, dan iman yang baru
untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Mampukan kami berkata tidak pada dosa. Mampukan kami semangat untuk mengabarkan Injil. Mampukan kami semangat untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami rasakan betul hanya dekat dengan Tuhan kami tenang. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang lagi panik, yang lagi bingung, yang harus mengambil keputusan penting dalam hidupnya, Tuhan materaikan. Supaya mereka hidup dalam kasih anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba ucapkan berkat, damai sejahtera Tuhan atas gereja-Mu, Glow Fellowship International Hong Kong ini, untuk terus mengalami lawatan Tuhan. Hamba-Mu, Pastor Jeanette, Pastor John, Tuhan meteraikan mereka. Supaya dalam pelayanan terus melihat mujizat, kuasa Allah dan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Semua tim yang bersama-sama mendukung pelayanan ini, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Sekali lagi terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat melayani. Saya minta maaf tidak bisa bersama-sama dengan saudara langsung, meskipun udah kangen banget sama Hong Kong, saudara-saudara, kangen banget sama jemaatnya. Tetapi meskipun saya tidak langsung hadir bersama, tapi melalui firman Tuhan daring ini menghadirkan sukacita tersendiri buat saya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Corona berlalu, supaya saya dapat kembali bersama-sama melayani. Dan waktu selanjutnya buat pimpinan setempat. Tuhan Yesus berkati, haleluya.